Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video kesalahan fatal di hidroponik ya guys. Jadi ini eh, menurut pengalaman saya pribadi yang saya lakukan kemarin. Di sini saya akan perlihatkan di meja permajaan karena yang pembesaran itu belum saya isi semuanya. Lihat, masih kosong ya. Ini kayak saya akan membahas di meja permajaan dan penyamian. Oke, di sini saya menggunakan sistem permajaan dengan menggunakan pipa 2 dim dan jarak cukup rapat di sini 10 cm ya. Dan di meja persamian saya menggunakan talang kotak seperti ini. Ada dua jenis. Yang pertama ini sudah menggunakan nutrisi, dan yang sebelah sini cuma air biasa. Ini untuk bibit yang masih kecil, sedangkan yang ini sudah yang berdaun 3 siap dipindah di bagian sini. Untuk bagian atap saya kasih atap seperti ini, plastik UV. Nah, untuk bagian tandon ini yang tandon persemian tanpa nutrisi, cuman air biasa. Ini yang tandon permajaan sekaligus tandon instalasi persemian yang sudah besar. Oke guys, untuk kesalahan yang pertama menurut saya ada di bagian atap. Jadi atap ini juga sangat penting, terutama pada untuk bagian meja permajaan dan persemian. Usahakan menggunakan atap ya guys, karena kita tahu sendiri bahwa kalau seladanya tanaman kita masih kecil, ini berlaku untuk semua tanaman ya. Kalau masih kecil seperti ini kan rawan sekali putus guys kalau kena air hujan. Jadi memang perlu kita pasang atap. Untuk yang meja dewasa ini tidak perlu pakai atap, yang penting di persemian dan permajaan itu pakai atap guys. Nah, kesalahan saya di sini adalah atapnya ini saya kasih paranet guys. Jadi ceritanya itu kemarin saya nanam kan. Nah, itu selada saya itu kuning, kemudian di bagian akarnya itu enggak putih, jadi dia agak kecoklatan gitu loh, kecoklatan. Itu kemarin tuh saya belum pasang paranet seperti ini ya, jadi benar-benar apa adanya, nggak ada apa-apanya. Kemudian setelah saya konsultasi ke teman-teman hidroponik yang lainnya, itu katanya suruh ngasih paranet. Oke, saya kasih paranet seperti ini, kemudian saya pasang. Itu dia bener guys, bisa hijau, dia nggak kuning dan akarnya juga mulai bagus. Nah, tapi setelah saya pasang paranet itu dia pertumbuhannya lama. Yang kedua itu dia kayak panjang-panjang gitu lah. Nah, seperti itu, panjang-panjang. Jadi nanti rencana saya akan lepas, tidak akan saya pasang paranet lagi. Jadi menurut saya cukup plastik UV sudah bagus lah.
Nah, kesalahan berikutnya yaitu pada masalah tandon, peletakan tandon dan ukuran tandon ya guys. Jadi memang ini sangat penting sekali. Kemarin tandon ini penyemaian, kemarin kan pas kuning itu kan di waktu penyemaian. Nah itu tandon saya itu saya taruh di tengah-tengah sana, itu terpapar matahari langsung guys, sehingga airnya ini menjadi hangat. Bahkan kalau siang itu, kalau sore ya, sore jam 2 jam 3 lah, itu terasa panas gitu ya, hangat lah. Itu yang menyebabkan kemarin selada saya itu bentuknya kuning, warnanya kuning dan akarnya coklat-coklat gitu. Nah jadi saran saya, tandonnya ini kita harus kasih penutup seperti ini. Ini saya tes tutup, jadi jangan sayurannya yang dikasih tutup guys, cuman tandonnya ini yang perlu kita amankan dari sinar matahari. Dan jangan ditutup rapat ya guys, jadi usahakan permukaan ini terbuka seperti ini supaya ada sirkulasi udara yang keluar masuk, sehingga mempercepat pendinginan si airnya ini. Jadi ini saya tutup di bagian atas sama samping sini aja, karena di pagi hari ini yang agak panas. Jadi saya tutup seperti ini, sehingga ini tidak ada matahari yang masuk ke sini, supaya tidak terlumut ya. Nah usahakan tandonnya sendiri ini ukurannya agak lebih besar ya guys, usahakan besar lah, lebih besar itu lebih bagus, supaya sirkulasinya itu dia agak panjang sehingga dia selalu dingin. Kalau tandanya ini kecil itu biasanya cepat panas airnya, karena kan air kan dipompa naik ke atas nih, ke atas, kemudian di instalasi. Nah di instalasi ini dia kan terpapar matahari ya, dia panas, lalu kembali lagi ini pasti akan hangat ya, seperti itu. Jadi ukuran tandon itu juga perlu lebih besar dan dikasih tutup seperti ini. Itu nanti pengaruhnya itu pada pH guys ya. Jadi memang pH saya rasa cukup penting sekali di sini, karena kalau sebagus apapun nutrisi kalian ya, sebanyak apapun itu, kalau pH nya itu kacau, misalkan ketinggian atau kerendahan, itu nutrisi tidak akan terserap oleh tanaman, sehingga pH itu lebih penting guys. Terpenting itu pH air. Nah gimana supaya pH air itu stabil? Supaya pH air itu stabil, maka tandon ini harus usahakan suhunya itu stabil guys, di suhu ruangan lah, jadi tidak hangat seperti itu. Apalagi kalau siang itu usahakan dia di suhu ruangan lah. Makanya usahakan tandon ini agak lebih besar dan dikasih pelindung seperti ini, dan jangan ditutup guys. Ingat ya, tandon ini jangan ditutup. Maksud saya jangan ditutup itu jangan ditutup press gitulah, nanti tidak ada udara yang masuk, sehingga yang masuk itu yang dari pipa ini aja, jadi panas nanti. Itu sih. Dan itu debit air juga harus diperbesar guys, bagian inputnya, supaya dia itu tetap dingin. Dan juga warna pipa, jangan lupa warna pipa atau talangnya harus putih guys, hindari menggunakan pipa yang abu-abu seperti ini. Ya jangan sampai kalian menggunakan pipa yang abu-abu seperti ini.
gunakan pipa yang putih. Jadi nanti ini akan saya lepas guys, supaya lebih cepat pertumbuhannya. Dan itu ya, usahakan ini juga netpotnya ini harus putih guys kalau kalian pakai netpot. Jadi intinya itu kita harus inilah merawat si air ini, gimana supaya airnya ini tidak panas guys. Itu aja sih intinya dari video ini ya, kita cuman bagaimana caranya supaya air ini tetap dingin ya, supaya pH itu tidak berubah gitu. Itu akan mempengaruhi nutrisinya nanti. Dan punya saya seperti ini ya, saya tutup. Jadi kalau sore itu dia tidak kejemur karena di sini ada pohonnya guys, bawah pohon. Jadi kalau yang rawan tuh di pagi hari karena matahari di bagian pojok sana, makanya ini kita kasih tutup seperti ini. Dan usahakan tandon ini selalu penuh guys untuk airnya, ini sudah mau habis. Jadi kalau ini semakin banyak itu kan sirkulasi semakin panjang, dia nggak cepat panas. Seperti itu mungkin cukup dari saya. Kita terus perkembangannya nanti akan saya lepas untuk bagian paronet. Saya coba lihat nanti gimana perkembangannya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.